Ya, pencalonan Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Kapolri baru akan diproses DPR setelah reses berakhir pada 22 Maret nanti. Dan berikut adalah pernyataan Ketua DPR Setia Novanto. Ya, penunjukan Badrodin Haiti tentu saya menghargai berita yang disampaikan oleh Presiden, yaitu mengenai pengangkatan Saudara Badrodin Haiti. Ya, tentu kita tetap menunggu surat ini, dan segera di dalam surat tentu secara undang-undang saya harus melaksanakan setelah reses tanggal 22. Tentu kita bisa sampaikan kepada pimpinan yang lain untuk segera dievaluasi dan ditindaklanjuti nanti di dalam Komisi 3. Ya, dan di The Headlines kali ini sudah hadir juga Dwi Ria Latifa, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Itu yang penting ya Mbak Ria ya, dari PDIP ya. Apa kabar Mbak Ria? Bagaimana hasil pertemuan kemarin? Sebelumnya begitu Presiden membuat pernyataan BG tidak jadi dilantik, ya PDI Perjuangan banyak sekali komentarnya yang kok nggak dilantik, kecewa. Terus kemudian ada yang bilang keputusan ini akan menyulitkan PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR. Itu Ahmad Basarah yang menyebutkan. Sesudah pertemuan, semuanya lancar? Gini, memang ketika awalnya pengumuman keputusan yang dibacakan oleh Presiden itu, kita kan baru selesai penutupan masa sidang di DPR. Termasuk saya sendiri juga baru selesai penutupan masa sidang paripurna, kemudian rapat pleno fraksi, dan kita sama sekali nggak membahas masalah itu. Tiba-tiba keluar selesai pleno, heboh keputusan ini, ya masing-masing bereaksi sesuai alam pikiran masing-masing. Bukan PDI Perjuangan saja, tapi fraksi-fraksi lain juga yang kita temui saling bertanya kan. Saya tentunya juga tidak mau salah dalam membuat satu statement ya. Jadi saya langsung ketemu ke Teguh Umar dan bertemu dengan Ketua Umum. Oke. Hasil pertemuan itu adalah mendukung, begitu ya posisinya ya? Beliau memberikan penegasan kepada saya bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung Presiden, karena bagaimanapun beliau adalah kader PDI Perjuangan yang kita usung pada pemilu kemarin. Sebelum pertemuan itu pernyataan pribadi masing-masing, reaksi spontan masing-masing anggota. Sesudah pertemuan bunyinya berbeda. Itu satu dulu Bang Don. Ya, saya kira PDIP memang tidak punya pilihan lain di saat-saat seperti ini. Saya kira respon media mainstream maupun sosmed sudah oke kalau itu mewakili respons publik gitu ya. Cuman memang kita belum tahu respon wakil rakyat, karena kebetulan ini safe by the bell nih. Pas reses, keluarlah keputusan ini, teman-teman DPR masih ke lapangan semua, jadi kita belum tahu persis. Atau sengaja memang dirancang persis dekat reses. Mas Bambang yang jawab. Ya, saya kira itu bagian dari pertimbangan kalau menurut saya ya. Walaupun jadi yang saya dapat info juga sebetulnya mau diumumkan lebih pagi, cuma karena habis begadang Pak Johan itu sedang tidur, susah dikontak, jadi agak sore. Tapi sebetulnya buat saya yang lebih menarik adalah apakah, karena sebelumnya ini kan terutama PDIP dan partai-partai yang lain di DPR mengatakan harus secara konstitusi. Nah, pertanyaannya sebenarnya saya ingin penjelasan dari Mbak Ria itu, apakah hak Presiden untuk mencalonkan yang lain walaupun calon yang diajukan sebelumnya itu sudah diterima oleh DPR itu melanggar konstitusi atau tidak? Itu sebenarnya yang lebih penting. Karena jadi jawabannya tinggal ya atau tidak? Ya atau tidak Mbak Ria? Kalau di DPR sendiri melihatnya tentu ada undang-undang yang perlu dilihat dianggap sebagai hal yang harus ditegaskan, dijelaskan oleh Presiden, masalah undang-undang kepolisian. Beliau kan harus menjelaskan kenapa ini tiba-tiba mendadak diusulkan, sementara yang masalah Komjen Budi Gunawan yang sudah diparipurnakan secara keseluruhan itu yang diusulkan oleh Presiden sendiri kok diabaikan begitu saja tanpa penjelasan yang jelas. Kalau diambil dari satu kalimat, salah satu poin bahwa hanya karena
menimbulkan perbedaan pendapat itu kan tafsir. Saya rasa ini Prof. Hikmahanto lebih layak jawabnya di komisi di tim 9 soalnya. Iya. Memang pada waktu berdiskusi dengan Bapak Presiden hal seperti ini muncul. Lalu kita tahu bahwa rekomendasi dari tim 9 adalah tidak melantik Pak Budi Gunawan. Sebenarnya masukan yang kami berikan 3 hal. Dan ini mudah-mudahan tidak ditafsirkan sebagai melanggar konstitusi. Pertama adalah situasi seperti ini situasi yang anomali. Anomali kenapa? Ketika Presiden menyampaikan ke DPR, itu tidak ada status apapun terhadap Pak Budi Gunawan, status hukum apapun. Tapi ketika sampai di DPR, baru kemudian dinyatakan sebagai tersangka. Ini 1 hari sebelum fit and proper. Nah, meskipun ada status tersangka itu, di dalam fit and proper, DPR meloloskan. Nah, ini anomali. Saya yakin pembentuk undang-undang, apakah itu undang-undang kepolisian atau undang apapun, itu tidak mengkonstruksikan bahwa hal seperti ini terjadi. Karena yang mulai siapa, masa yang harus menyelesaikan DPR begitu? Ya, itu masalah politiknya ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga menyampaikan sebenarnya ada PP 3 tahun 2003. Itu merupakan turunan dari Undang-Undang Kepolisian. Di situ disebutkan pasal 10-nya bahwa seorang anggota polisi yang dalam status tertentu, ya tersangka dan seterusnya itu dapat diberhentikan. Seperti Prof katakan tadi harus bersih begitu ya. Tetapi kemudian sekarang ini adalah posisinya bagaimana hubungan Presiden dengan partai penyokong. Ya itu kan kalau kita bilang, bagi saya paham kalau Mbak Ria agak ragu-ragu memberikan jawaban yang betul-betul pasti, karena ini kan cerita politik yang besok atau lusa masih berkembang sampai pada tanggal 22 ketika mereka masuk. Dan saya mengerti bagaimana PDIP akan juga sulit misalnya mempertanggungjawabkan ini dan menunggu penjelasan seorang presiden yang mengambil keputusan seperti ini. Kan problem yang ditunggu itu kan apakah akan ada permintaan hak interpelasi atau seperti apa. Dan ini kan kalau itu terjadi, ini juga sebuah peristiwa politik yang juga tidak kecil. Kalau kita lihat ya, kalau lihat dari seluruh rangkaian ini babak pertama udah selesai dan kita tinggal tunggu babak kedua yang akan ada di DPR yang saya tidak yakin apakah akan mulus misalnya seorang Badrudin Haiti akan masuk ke situ karena sama-sama punya isu rekening gendut. Ataukah DPR juga akan kemudian seperti BG kemarin sudah tahu ada cerita tentang rekening gendut, ya loloskan saja. Itu juga kan cerita-cerita yang akan kita tunggu. Cuma kan beda waktu Pak Badrudin Haiti masuk. Ya ini kan cerita kalau kita bicara politik kan kita mau dapat sesuatu yang formal sebagai tersangka, ataukah cerita-cerita seperti ini bisa dipegang sebagai bahan untuk mempertimbangkan soal seseorang naik atau tidak. Ini kan cerita begini ya. Teman saya mengatakan begini, BG itu mungkin tidak buang angin, tetapi bau tentang rekening gendut itu gampang sekali diendus gitu, kira-kira gitu. Ceritanya kan kalau dia diangkat sebagai Kapolri adalah ya itu gitu. Bau rekening gendutnya tidak akan berhenti walaupun dia tidak buang angin. Kan gitu ceritanya. Kalau Pak Badrudin kemudian masuk ke, ya ini kan sudah pembahasan politis ya kalau di DPR ya. Ya saya lihat kalau masalah rekening gendut ini ya dengan boleh dikata dihajarnya KPK sekarang, dia saya kira perlu waktu untuk recovery, untuk mengambil kasus yang berat lagi gitu. Apalagi sekarang PLT, 3 komisinya tuh ketuanya PLT ya, bukan resmi. Apakah mereka akan mengambil kasus yang berat sekali? Cuma kalau melihat mendengar tadi penjelasan Mbak Ria tadi belum ada pembicaraan apa-apa begitu kan? Tapi kalau saya lihat dari pembicaraan Mbak Ria tadi bahwa Ketua Umum berbesar hati bahwa kepentingan bangsa dan negara ini menjadi itu penting. Sudah langkah besar. Kalau menurut saya ini sudah langkah besar dan mudah-mudahan ini tentu diikuti oleh teman-teman partai, ya kan? Justru sekarang bermasalah ketika di DPR nanti KIH mendukung, nanti KMP yang tidak mendukung. Saya mohon ini harus di akhir ini kan. Kalau menurut saya justru antara sekarang sampai tanggal 22 kan ada harga yang harus dibayar oleh Presiden pasti. Tinggal negonya aja. Kalau saya lihat sih kelihatannya semua partai apalagi PDIP sudah mendukung, pasti lain. Tinggal dukungan ini kan tidak gratis. Nah itu kira-kira apa harga yang harus dibayar. Akhirnya kembali ke pragmatisme ya. Ada harga yang harus dibayar. Menarik tuh saya dengar Mas BM ngomong. Tapi intinya begini, kenapa kita kemarin atau PDI Perjuangan kelihatannya sesudah paripurna
agak sedikit dianggap mungkin ini kok ngotot amat sih PDI Perjuangan gitu. Karena ya. kesan itu yang muncul, karena kita dan itu harus kita jelaskan, kita menghindari seandainya kejadian seperti ke depan yang dibayangkan ini bukan persoalan sederhana. Ini mungkin karena masa reses jadi agak sedikit adem ya. Tapi kita lihat, nah PDI Presiden Perjuangan memberikan penjelasan lagi nggak ke DPR? Ya harusnya begitu, karena kan ini diusulkan kan, ini kan diusulkan yang baru calon Kapolri, ya kan. Kemudian kan akan dibacakan di paripurna dulu. Sesudah itu dibawa lagi ke Komisi 3. Apakah nanti di fit and proper test atau bagaimana? Itu kan suatu proses politik baru yang harus dilakukan. Dan apakah satu akan hal fit and proper test atau tidak? Memang mungkin itu kan harus melalui satu kan harus lewat fit and proper test kan. Dan satu hal lagi saya bilang, tadi disampaikan kalau dibilang 17 rekening gendut ini termasuk juga Pak BH ini, lah terus apa nggak gonjang-ganjing lagi? Seperti itu saya kan? Berpikir gitu. itu sebagian ketika partai penyokong presiden juga harus kemudian melobi rekan parlemen lainnya, bukan begitu Bang? Jadi saya rasa begini, kan ada gium ya, dalam politik mungkin menghadapi kawan itu lebih susah daripada menghadapi lawan. Karena jelas siapa yang nembak dan siapa yang ditembak. Tapi bagi saya ketika Ibu Mega sudah mendeklar seperti itu, kalau kita kutip Mbak Ria ya, bagi saya itu satu hal selesai. Karena menurut saya salah satu hal yang mungkin juga tidak gampang dihadapi Jokowi adalah menghadapi kawan sendiri di dalam partai. Dan apalagi kalau itu sudah dapat, kecewa, kalau sudah dapat itu ya tinggal menghadapi lawannya. Dan kalau kita bisa mengerti mungkin begini Mas, kalau lihat manuver JK kemarin, yang kemudian setelah diumumkan itu Prof, JK itu aktif kemana-mana lalu bicara ke media. Bagi saya ini adalah suatu simbol bahwa JK juga harus bekerja keras untuk bisa menyelesaikan urusan di DPR. Oke, kita break dulu ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.